Saat kita jeda komersial ya, sebetulnya saya mau nyebut sowan tapi takut disemprit lagi. Silaturahmi antara Nasdem PDIP sudah terjalin di studio sebetulnya loh, ya kan? Luar biasa ya kan. Mas Susirwan. Ya, seperti yang Anda sampaikan bahwa kalau silaturahmi, kalau katakanlah kata-kata sowan tidak dikehendaki oleh beliau. Ya. Karena itu untuk yang genggam. Ya, silaturahmi kan sudah dilakukan juga gitu. Cuman perbedaannya yang dikehendaki adalah silaturahmi yang tampil di media pada event dan momen-momen tertentu. Memang sebelumnya yang tidak tampil di media ada? Ya ini seperti kayak hari ini sebelum masuk ke studio juga saya sama Pak Gus Coy juga itu apakah udah ngopi bareng? Udah ngopi bareng itu kan juga sebuah silaturahmi juga. Antar ketum maksudnya. Nah, yang tadi yang ingin saya katakan tadi disampaikan berkaitan dengan pendidikan politik. Bahwa komunikasi itu penting untuk pendidikan politik. Iya. Jadi jangan direspon dengan kalimat-kalimat yang... Saya belum selesai, saya masih koma. Tapi pendidikan politik itu pun juga kita harus memberikan pendidikan kepada rakyat berkaitan dengan konsistensi dan sikap. Itu bagian daripada pendidikan. Ada yang salah dengan konsistensi dan sikap Nasdem? Ya, itu kan tidak bisa dipungkiri bahwa pembelajaran berkaitan dengan sikap politik, berkaitan dengan keputusan politik, itu kan konsistensi itu kan dilihat oleh publik, oleh rakyat. Jadi yang saya masukkan dengan pendidikan harus balance juga. Di samping kita juga komunikasi, tapi harus memberikan pembelajaran yang benar. Jadi bagaimanapun bahwa bukankah itu hak dari partai politik masing-masing kan? Menentukan sikapnya, menentukan... boleh. Jadi menentukan sikap itu tidak salah, tapi kita juga harus memberikan pendidikan politik tadi yang dikatakan bahwa konsistenitas pada waktu dan masa tertentu itulah konsistensi yang harus dijaga. Berkali-kali memang dikatakan bahwa kita tetap akan sampai 2024. Sampai 2024 itu sebetulnya sudah membuktikan ya kita hanya kepentingan kita sampai 2024 saja, selanjutnya kan tidak. Tapi ternyata itu sudah dibuktikan lebih awal bahwa lebih dini. Maunya PDIP bagaimana seharusnya? Bukan, kaitannya dengan pendidikan politik tadi. Bahwa maksudnya cuma sampai 2024 nih. Karena kan beda pilihan capresnya. Kalau PDIP Perjuangan kan jadi kader. Itu kan sesuatu hal yang memang konsisten itu tidak gampang. Gitu. Berat tentu dengan berbagai macam pertimbangan dan sebagainya, dengan alasan dan macam-macam bisa saja kita mengatakan bahwa kita tetap bersama, kemudian juga cara kerja dan sebagainya bisa bersama-sama, tapi cuma sampai 2024 kan begitu. Besok tersinggung ya kalau dibatasin gitu, kayak tersinggung. Nah kalau ya ternyata hanya pada saat nyaman dan enak saja bersama-sama kan gitu kan, itu tidak demikian. Artinya sebenarnya ada keinginan juga dari PD Perjuangan untuk lanjut juga. Soal ini bukan soal orang ya, tidak hanya sekedar orang, tapi cara berpikir itu kalau bagi PDI itu penting. Jadi seperti sikap perubahan, gitu. Ya sikap perubahan ini kan menjadi bacaan bahwa menjadi referensi utama. Besok ini ternyata selama ini itu maksudnya tidak demikian, karena besok nanti ini mau dirubah. Mau dirubah. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi sekarang ini dengan program yang selama ini seperti hilirisasi di dalam pertambangan, mau dirubah. Kata siapa? Kalau istilahnya perubahan kan begitu. Dari A menjadi dirubah kembali kan gitu. Artinya begini. Yang dahulu kemarin sudah dinasionalisasi Freeport yang 51%. Karena ingin dirubah lagi menjadi miliknya itu. Kalau itu saya kira nggak begitu. Apapun, jadi dari ini yang tadi saya kembali kepada persoalan pendidikan politik. Pendidikan politik kan kita juga harus memberi pembelajaran berkaitan tidak hanya soal kunjung mengunjung,
kita saling bersahabat, itu pendidikan politik boleh. Tapi isi kontennya inilah yang menjadi perlu disampaikan sebagai pendidikan politik. Itu yang bisa. Berkunjung itu mau nyampein, mau ngejelasin perubahan itu. Tapi kan bukan menjelaskan. Itu namanya itu kepada pertama ya kita konsisten pada pilar-pilar kebangsaan, prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Itu kita final, konsisten, sama. Kita semua sama, harus clear di sini. Yang kedua, dalam konteks pilihan pemimpin, kita bisa berbeda. Tapi tadi enggak kok. Sebentar ya. Jadi ini bisa berbeda. Nah, ketika kita ngusung seseorang untuk menjadi pemimpin berikutnya 2024, kita bisa menggunakan narasi apa saja, termasuk menggunakan misalnya narasi gerakan perubahan. Oke. Secara filosofi, tersinggung Gus. Secara filosofi, manusia ini mah harus selalu berubah. Dan ini semua ada dalilnya. Ya. Hari ini kita harus lebih baik dari hari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Kalau hari ini kita tidak lebih baik dari hari kemarin, maka kita rugi. Kalau besok tidak lebih baik dari hari ini, maka kita terlaknat. Kita celaka kita. Nah, begitu juga ketika kita ngurus bangsa. Ngurus bangsa ini kita harus punya pandangan, pikiran. Dari hari ke hari harus kita lakukan perubahan supaya Indonesia mencapai tujuan nasionalnya. Yang ada sampai saat ini banyak yang harus dirubah atau justru dilanjutkan? Di dalam perubahan itu ada teorinya. Setiap seseorang yang mau melakukan perubahan harus mengerti tentang masa lalu Indonesia, tentang masa hari ini Indonesia, dan masa depan seperti apa yang kita inginkan Indonesia itu sesuai dengan tujuan nasionalnya. Strategi apa, taktik apa, ya, menggunakan instrumen-instrumen apa. Nah, perubahan yang kami maksud di dalam sini adalah bukan perubahan yang revolusioner, bukan perubahan di luar melalui proses revolusi, tapi perubahan melalui proses demokrasi. Dengan demikian maka makna, substansi, pilar perubahan yang kita lakukan adalah satu, memperbaiki yang tidak baik atau yang buruk. Masih ada yang buruk? Pak Jokowi kan bukan pemimpin yang sempurna, tetapi banyak hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi yang baik-baik. Itu kita lanjutkan. Di dalam negeri ini juga banyak nilai-nilai yang hilang. Sejarah dulu yang mungkin hilang, tenggelam, kita kembalikan. Negara ini juga banyak yang masih ada hal-hal yang kurang normal, maka kita normalkan. Negara ini membutuhkan pencerahan terus-menerus. Ini substansi dari perubahan yang akan dilakukan oleh Nasdem. Jadi tidak semua hal kerja keras pemerintahan Jokowi dirubah ya? Mempertahankan nilai-nilai lama yang baik, mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih baik untuk kepentingan Indonesia. Saya rasa itu yang disampaikan. Yang terakhir ya. Jadi nggak ada Pak Jokowi kemudian kita hilangin semua dengan contoh-contoh itu, tidak. Tenang, banyak yang sudah benar. Kita lanjutkan. Kalau begini sepakat kalau begini sepakat nggak, Pak Nus? Nah, adapun 2024 kita konsentrasi, konsisten, komitmen Pak Jokowi sampai 2024. Yang bekerja kan sudah ada di situ, menteri-menterinya. Pak Surya Paloh dengan jajaran Nasdem yang lain mempersiapkan untuk 2024. Ini partai baru, lain dengan partai sampean yang memang sudah siap. Oke, kita kasih kesempatan dulu, Pak Nus. Kalau begini sepakat partai yang sudah tua ya kan, jadi sudah siap semuanya. Silakan, Pak Nus. Ya, setelah kita mendengarkan sama-sama khotbah Pak Kiai. Jadi ada pintu untuk silaturahmi bisa nih. Jadi saya kembali bahwa apa yang disampaikan berkaitan dengan perubahan itu sepertinya tidak ada yang salah penjelasannya. Oh iya, betul. Tapi jadi ketum sama ketum bisa ketemu nih? Bukan itu. Tapi calonnya yang besok diajukan untuk melakukan hal yang tadi yang disampaikan berkaitan dengan makna sebuah perubahan tadi, itu jauh dari apa yang dikehendaki bagi kami. Kemarin saja sudah jalan saja. Kita di forum ini kemarin membahas berhentinya 6 tahun pekerjaan. Jadi kalau besok untuk memperbaiki hal yang belum baik diteruskan calon yang diusung oleh
Gus Coy. Oke. Ya enggak apa-apa. Itu begitu bagusnya apa namanya Silakan persiapan salamnya, tapi konsep. silaturahmi jangan di stop dong, kan begitu. Itu kan kalimat stop dari Anda. Nah, jadi akan ada terbuka lagi nggak nih pintu Ada silaturahmi celah nih untuk antar kita- ketum? Nah, gitu. Oh, kalau angka ketum nanti kita tanya nanti kan ada masing-masing ada jadwal, ada hal-hal yang jadi mungkin terbuka Gus Coy sebenarnya, tinggal lihat jadwalnya aja. Alhamdulillah. Kalau gitu Kalau kita Gus lihat Coy nanti udah jadwalnya ya. kata, udah. Kita tunggu tanggal mainnya kalau gitu. Mas Nusirwan terima kasih atas waktunya. Gus Coy juga terima kasih. Terima kasih banyak Bang Kita Yari ini. tunggu nanti ya. jadi kalau Jadwal kaitannya yang sama. kembali kepada perubahan, sayangnya calonnya ini nggak mungkin memenuhi permintaan seperti yang disampaikan. Kita lihat perubahan. nanti kalau itu Mas. Terima kasih banyak. Kami akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda, kami akan hadirkan polemik jalan berbayar di ibu kota Nah. saat lagi. Ya.